Oke, money cannot buy happiness menurut kamu tidak setuju? Menurut aku can aja, money can buy happiness, tapi not all forms of happiness. Nah, kalau your happiness, Menurut aku apa ya? Happiness aku bisa macam-macam, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk experience, bisa berbentuk spend time together with my friend. jadi semua itu bisa ditukar dengan duit. Bisa ditukar dengan duit. Dengan adanya duit bisa memfasilitasi melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Bisa menurut aku. Ada hal-hal yang bisa. Jadi setuju ya? Ya. Terus kenapa sih ada quotes itu menurut kamu, Vince? Kenapa ya? Kenapa ada, menurut lo semua yang nonton, kenapa sih ada orang bilang money cannot buy happiness? Ya karena not all forms of happiness can be bought by money, ya kan? Kayaknya sebenarnya the problem dari happiness itu kayak gini deh. Kebahagiaan itu nggak pernah full gitu loh, ngerti nggak maksud aku? Nggak pernah. Kalau ada 1 sampai 100 kita nggak punya pernah terus 100. gitu. Kita nggak pernah selalu 100 gitu. Kita nggak bisa punya happiness terus gitu, ngerti nggak maksud aku? Kenapa nggak pernah bisa selalu punya happiness? Karena ya kamu nggak bisa constantly terus merasa bahagia gitu loh. Makanya jadinya ditukernya sama, oh kalau misalkan pergi jalan-jalan ke Bali, gue happy. Tapi ya perasaannya tuh nggak sustain. Tapi emang kayak gitu, karena adanya perasaan happiness itu sendiri karena kita merasakan unhappiness. Karena kita punya perbandingan antara happy and unhappy, sehingga state of happiness itu jadi sebuah happiness gitu kan. Ya gak? Kalau misalkan kita nggak punya perbandingan, atau kita bisa punya kemampuan buat selalu berada di state happy, jadinya itu gak jadi happy lagi gitu. Mungkin sebenarnya bukan money cannot buy happiness ya, mungkin money cannot buy merasa full gitu. Konten. Iya, contentment. Soalnya nggak ada standar tentang happiness itu sendiri kan. Iya, soalnya kebanyakan orang menganggap happiness-nya itu tuh kayak paling tinggi gitu. Soalnya kebanyakan money cannot buy happiness tuh dari orang-orang yang punya uang, ya gak sih? Yeah. Punya uangnya banyak, dan akhirnya sering gak sih dengar-dengar cerita-cerita akhirnya dia orang-orang menyimpulkan, ternyata apa-apa. Iya, orang-orang kaya yang bilang kalau misalnya gue pengen lo kaya, akhirnya lo kan bilang kalau misalkan money is not the answer gitu. Biar lo get the point that money is not the answer gitu. Kayak kata-kata itu nggak akan muncul dari orang yang nggak punya uang. Apa itu sebenarnya karena yaitu spektrum experience-nya gitu loh. Ibaratnya orang yang punya uang itu jadi gini, misalkan spektrum kebahagiaan tuh 0 sampai 100 ya. Orang-orang yang punya uang ini yang bilang oh money cannot buy happiness, itu tuh udah selalu berada di 90-100. Jadi dia tuh udah nggak punya bayangan being 0 atau being 50 gitu tuh kayak apa gitu. Sehingga itu tadi, jadi kayak nggak punya perbandingan. Sementara orang yang ada yang miskin, ada di 30, ada di 60 gitu, masih ada rasa penasaran kalau 90 tuh seapa ya, kalau lebih tinggi lagi tuh seapa sih. Enggak, ya jadi itu. Makanya akhirnya pada bilang sama Money aja kok. cannot buy happiness, but sometimes money can make us happy. Akhirnya standarnya naik terus ya. Awalnya gue makan nasi aja happy, terus gue sekarang harus nasi shirataki baru happy. Sekarang harus nasinya pakai apa? Kayak gitu, jadi naik terus. Gitu, menurut aku sih contentment itu yang sebenarnya orang ngerasa yang apa ya? Kadang definisinya suka beda gitu loh. Happinessnya dia feel atau merasa full gitu, dia merasa konten sama dia merasa happy gitu mas. Feeling content dan feeling happy itu berbeda-bedanya apa? Yang sebenarnya orang pada bilang tuh menurut aku definisi dari si contentment itu, maksudnya merasa full itu. Banyak orang banyak uangnya tapi ngerasa lost kan, mereka bilangnya kayak masih ada yang kurang. Kayak mereka bilang uangnya itu nggak cukup. Uang tuh nggak cukup buat bikin dia happy. Padahal sebenarnya definisi happy sama definisi dia merasa full itu jadinya sama. Padahal mungkin yang dia maksud adalah
gue tuh maunya ngerasa full. Oh iya, happy mah ya happy. Happy mah gitu kan. happy. Ya masa lo bisa tidur di spring bed sama di kasur Palembang ngerasa lebih Kasur Palembang tuh yang mana ya? Aku taunya kerupuk. sama kasur Palembang itu menjadi kuncinya bersyukur ya kak. Iya, bersyukur sih. Bersyukur tuh apa sih? Tapi itu bersyukur gak boleh banding-banding kan ya. Iya maksudnya ya makanya bersyukur tuh apa sih? Coba deh kita definisikan bersyukur. Teguh. It's Teguh join. Bersyukur tuh apa sih, Vince? Coba Teguh, bersyukur tuh apa sih? Guh. Keren mak bro, belum apa. Coba besi hitam, kakak besi hitam. Menurut kakak besi hitam bersyukur tuh apa? Kok kita jadi diem? Nungguin dia. Salah. Anda nih ini banget ya. Apa? Bukan awam apa? Newbie. Saya newbie nih, sorry banget. Bersyukur tuh apa sih, Vince? Bersyukur itu apapun yang kita punya, kita merasa konten. Itu bersyukur gak sih? Dengan bersyukur kita merasa konten gitu ya. Konten itu adalah akibat dari bersyukur. Iya. Kita ngelakuin action bersyukur, resultnya adalah contentment gitu. Kita melakukan bersyukur, resultnya contentment. Ya tapi bersyukur itu apa? Bersyukur itu sendiri apa? Ngapain nih? Orang bersyukur tuh biasanya ngapain sih? Bersyukur itu ketika kita menyadari apa yang kita punya nggak sih? Sadar, Conscious. Terus kalau udah sadar, Kita harus membandingkan. menurut gue bersyukur itu kalau dapat apa-apa, dia udahin aja gitu. Hahaha. Misalnya dapet apa, Vince? Misalkan aku ngasih gelas sama kamu. Terus kalau aku ngasih, ya isinya ceritanya kopi. Makasih. Makasih kan harusnya kayak makasih. Alhamdulillah masih bisa minum kopi gitu ya maksudnya. Itu bersyukur. Yang ini kita sempet bahas sih. Kita dulu nggak dulu kok lah kayak lama banget ya dulu. Nggak gitu konteksnya. Ya udah dibahasin aja, kita bahas dulu. Kita tuh dulu sempet bahas apakah kalau orang bersyukur itu beneran nggak boleh membandingkan. Oh iya, kita ceritain lagi aja. Jadi gue boleh. lihat IG story teman gue, terus dia bilang kayak gini. Jadi dia pasangan suami istri gitu. Teman gue, dua-duanya teman gue sih. Terus abis itu si ceweknya bilang gini ke cowoknya, aku bersyukur banget deh kamu suka pedes. Aku nggak kebayang kalau kamu ternyata nggak suka pedes, aku bakal kayak gimana. Kayaknya gue bakal kesusahan banget nggak punya teman makan gitu gitulah pokoknya. Terus reaksi si cowoknya adalah dia bilang kayak gini, oh ya udah kalau gitu aku jadi nggak suka pedes deh gitu kan. Terus si ceweknya langsung kok gitu sih, dia bilang ya abis kamu Cowoknya salfok lu. nanti ya kita spill ya enggak sih ya. Apa? Kalau misalkan kamu You don't mau love me for bersyukur, who I am, tapi bersyukur for my aja, pedesness. nggak usah dibandingin, nggak usah pakai dibandingin gitu. Terus kalau si ceweknya iya juga ya gitu, so, gue bingung di situ, nggak tahu apakah gue masih di standar bersyukur yang ece-ece apa gimana sih, Vince? Apa dia adalah sudah di level bersyukur yang seutuhnya? Nggak tahu, makanya tadi aku tanya bersyukur itu apa. Aku sendiri juga nggak Coba tahu. kita cari Soalnya- definisi. Ya boleh. Soalnya gini, kalau misalkan Apa itu dong? apa namanya, parameter bersyukur itu adalah kita tidak membandingkan, menurut gue tidak mungkin. Karena kita ya otomatis aja itu kan bersyukur itu singkatnya menerima. Kalau misalkan parameternya tadi gue bilang, kalau misalkan parameternya itu bersyukur sama dengan tidak membanding-bandingkan apa yang kita punya dan orang lain punya, itu menurut gue tidak mungkin. Karena ya kita punya otak. Kecuali kalau nggak mau mengidolkan otak kalau gitu nggak dipakai. Nggak, soalnya maksudnya itu inevitable gitu. Iya. Membandingkan adalah suatu Kayak langsung kayak refleks aja di dalam otak kita, nanti nggak sih? kayak misalkan baju gue coklat, baju Amalia biru. Biru. Itu kan udah membandingkan, kayak gitu juga membandingkan. Atau misalkan apa ya kayak gitu. Sama kayak happiness sih nggak ada parameternya, bersyukur nggak ada parameternya. Menurut gue ada.
Menurut gue pasti ada. Menurut lo ada nggak doh? Menurut kau ada nggak doh? Soalnya bersyukur tuh, kalau happiness tuh soalnya noun, jadi gak ada parameter itu mungkin. Kalau bersyukur itu kan verb, jadi kayaknya sih harusnya ada action items, sekian action items yang mengkategorikan oh kalau lo udah lakukan hal itu artinya lo bersyukur. Ya makanya ini kita lagi terus apa tuh, hahaha. Coba bacakan Ibu. Pengertian syukur dan nikmat berasal dari bahasa Arab. Kata syukur berterima kasih, sedangkan kata nikmat artinya pemberian. Enak, lezat, mensyukuri nikmat Allah, maksudnya berterima kasih kepadanya dengan cara mengingat dan menyebut nikmat dan mengagungkan. Intinya adalah berterima kasih atas pemberiannya. Ada yang kasih rose. Terima kasih. Ada yang kasih rose. Bisa banyak banget. Nanti kayak gift gitu. Sorry, baru pertama kali saya. Kaget and flattered, thank you. Dikasih 15 dong. Masih going up. Dikasih Ya ampun, dapat bonus kabar. Thank you. Kita lagi bahas bersyukur nih. dekat. Nah, jadi kan berterima kasih atas nikmatnya, berterima kasih atas pemberiannya. Berarti kan kita dikasih sesuatu, terus kita berterima kasih. Kayak tadi tuh, kita dikasih bunga, berterima kasih. Tapi, aduh, nggak fokus, banyak banget dikasihnya. Gimana sih? Pusing. Hey. Nah, jadi tuh, tapi itu kita harus tahu nih. Harus tutup dulu kali ya biar agak fokus dikit. Kita harus tahu rasanya nggak dikasih gift dulu kan, baru kita bisa ngerasain, oh ya gue bersyukur nih, makasih ya gitu. Kalau misalkan orang-orang yang views kita misalkan udah 1.000, semua orang ngasih kita gift, akhirnya kayak Nah, saja. untuk kita bisa bersyukur akan gift yang dikasih kan kita harus bandingin sama sebelumnya kita nggak pernah dikasih gift. Maksudnya kan nggak bisa nggak ngebandingin ya nggak. By the way, terima kasih loh untuk semua gift-nya. Ahyar Hidayatul, makasih. Ini bisa diapain ntar gift? Makasih. Gitu. Coba. Aduh, ya Allah, dia dikasih. Dikasih love. Tiba. Kita kasih love balik. Ya, gitu. Ya, satu kesimpulan nih, berarti bersyukur tidak sama dengan tidak membandingkan. Berarti tidak membandingkan itu bukan termasuk action item ketika seseorang bersyukur. Orang bisa saja bersyukur tapi tetap membandingkan. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan awal. Bersyukur jadi apa? Coba kita tanya Bapak Aldo deh. Bapak Aldo mungkin dia punya argumen yang lain, perspektif yang lain. Saya mau ambil minum dulu ya guys. Apakah money cannot buy happiness? Money buys everything. Kenapa gitu? Karena lagi zamannya. Karena lagi zamannya. Tapi Sekarang hidup di zaman barter, kita kan hidup di zaman kapitalis. kita hidup di zaman kapitalis. Jadi segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Betul. Nah, tapi menurut kamu sendiri bisa membeli kebahagiaan kamu nggak? Bisa beli semuanya. Bisa beli semuanya. Terus kenapa dong ada orang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Nggak bisa pakai uang. Nggak bisa pakai uangnya. Maksudnya nggak bisa pakai uangnya gimana? Tapi masa nggak bisa pakai uangnya? Maksudnya nggak dipakai dengan cara yang benar? Iya, berarti sama kayak gimana ya? Makasih ya, makasih. jadi bisa dua orang. Kamu mau ke Dufan. Kedengeran nggak sih? Yang dibeli ya berarti bensin. Tuh sini deh. Berarti yang dibeli berarti bensin, apa tuh? Mobilnya, tolnya, tiket masuk Dufan, makanan di Dufan. Yang dibeli itu. Jadi bukan bahagia di Dufannya. Jadi orang yang bilang orang ada kan tadi apa sih percontohannya orang kaya cuman Iya, maksudnya orang kaya bilang money is not the answer gitu. Iya, berarti dia salah beli Dufannya. Berarti bukan Dufan cara dia untuk happy. Benda lain atau hal lain yang bisa dibeli pakai uang, apapun itu halnya. Mungkin katakan dia butuh pasangan. Atau mungkin dia mengasosiasikannya langsung ya, mengasosiasikan langsung kebahagiaan di Dufan itu bisa dibeli gitu. Which is nggak mungkin, maksudnya. Iya. Salah pikir gitu. Salah beli jatuhnya, katakan dia mau makan pedas, cuman dibeli kayak nggak tahu pop ice gitu.
yang dibeli mulai capai, kayak salah gitu, ekspektasinya berarti salah. Berarti balik ke mengenal diri sendiri. Semua kembali ke mengenal diri sendiri. Ada nggak kasus lain selain salah ini? Nggak ada sih. Tapi Menurut banyak gua ya. pernah denger gak sih yang kayak apa namanya nangis di dalam Lamborghini tuh menyedihkan lah. Terus atau enggak kalau misalnya yang dari Ya, kan kaya dari miskin ke kaya tuh sama aja kok, naik angkot sama naik BMW terbaru gitu. Suka tuh kata-kata kayak gitu keluar. Kenapa sih pada kayak gitu tuh? Tapi yang mengeluarkan orang kaya. Kenapa? Iya lah kan dia udah Terus juga. Kenapa sih mereka ngomong kayak gitu? Karena mereka fokus sama rasa nangisnya. Katakan dia nangis nih terus ada mesin gitu, ada mesin diceritain sama Doraemon, dia langsung ke teleport ke dalam angkot dari nggak tahu dari apa, dari Aston Martin gitu kan. Terus lagi nangisnya sedih, lagi Udah lah, aku salah ya. Berarti lo aku nggak tahu diapain sedih gara-gara apa nih, coba contohannya. Iya, kayaknya tuh gara-gara ini gak sih? Gara-gara mereka definisikan happiness-nya itu adalah udah gue nggak akan dirasain sedih lagi, gue nggak akan misuh-misuh, gue nggak akan apa sih namanya demand apa-apa lagi gitu nggak sih? Iya, padahal kita selalu nyari yang lain. padahal nggak mungkin ya. Ya berarti kalau mereka diteleport tuh lagi nangis, lucu-lucu nangis dalam Aston Martin, terus diteleport sedetik itu juga ke dalam angkot super panas di pedalaman Senen sana, dekat pasar Senen sana, makin sedih. Gue langsung ingetnya Ciroyom lagi, entah kenapa. Ciroy mulai dasar. Ada yang nanya lagi, Kak seni itu apa? Tiba-tiba langsung. Ada di Instagram, kita cari. Udah pernah bikin microblog di Instagram, seni itu apa? Ya jadi Money Cannot Buy Happiness itu muncul dari orang-orang yang sebenarnya nggak tepat mendefinisikan happiness-nya. Iya, nggak sih? betul. Jadi sebenarnya Salah beli barang. ya salah beli barang. Sana. Salah beli barang atau orang atau apapun itu untuk menunjukkan. Iya bisa aja, misalkan tadi percontohannya adalah ke Dufan. Untuk ke Dufan misalkan taruhlah happiness yang ingin di achieve adalah bersenang-senang di Dufan. Terus ada orang yang bilang kalau enggak juga tuh bersenang-senang di Dufan, nggak mesti punya duit tuh, nggak mesti bikin lo tuh jadi seneng di Dufan gitu misalkan ya. Orang tuh bilang kayak gitu. Padahal gue tuh kayaknya Iya. Udah YouTube banget. Padahal sebenarnya kayaknya yang salah adalah ya lu ke Dufannya milihnya naik apa nih? Misalkan ke Dufannya milihnya naik angkot ya, enggak. Jadi nggak happy lo sampai Dufan udah capek duluan gitu, atau ke Dufannya naik BMW tapi sebelah lo misalkan siapa ya? Siapa sih misalkan? Kok kamu udah tahu siapa sebelahnya? Sebelah lo misalkan siapa sih yang paling nyebelin gitu ya, misalkan orang-orang yang lo nggak suka, yang orang yang nyebelin, jadinya jadi nggak happy ke Dufannya gitu. Jadi yang salah adalah pilihan-pilihan lo dalam menentukan step-step menuju happiness-nya. Jadi bukan masalah duit akhirnya nggak bisa membeli happiness. Hey, Anda salah, Anda yang salah, Anda ini kurang. Soalnya karena objektifnya kan bisa beli semuanya kan. Nggak ada yang lu katakan lu mau Yes. buat ngelawak aja, kayak buat hahaha aja gitu. Kalau lu punya duit kayak lu kaya banget, lu kayak bisa aja transfer duit ke nggak tahu ke siapa berapa ribu triliun gitu. Gue pengen ngebakar bonus kan, biar anget aja gitu, bisa. Kalau ada uangnya ya. Kalau ada uang kan lu bebaskan Indonesia ini dari semua utang dari zamannya Soeharto. Cuma gue pengen bakar monas aja baru lucu-lucuan sama temen-temen gue, bisa. Iya. Objektifnya bisa. Iya benar. Dan Cuma kalau apakah lu mau bakar monas bikin lu happy? Ya nggak tahu. ya. Karena itu tergantung masing-masing orang. Iya. Mungkin tuh ya kenapa banyak orang kaya yang buang-buang duitnya, maksudnya kayak ngapain lah, inilah itulah ya. Mencari happy ya dia. Mencari sebenarnya happy itu apa? Dengan cara yang sangat tidak efisien, yaitu adalah eliminasi. Jadi melakukan hal sebaik-baiknya baru ditentukan. Harusnya apa? Padahal sebenarnya kalau mau lebih efisien ya tentuin dulu dong, ya nggak? Kak, hari ini topiknya hari ini topiknya itu aja Kak. Hari ini topiknya itu aja, aduh. Kenapa saya? Ya siapa tahu apa ada yang mau diomongin. Apa dong? Itu iseng aja nih sebenarnya. Coba dari itu kan tadi gitu tuh
statement tuh. Coba aja ada yang ini nggak? Kalau apa yang nggak bisa dibeli, statement dari kan semuanya bisa dibeli. Oh iya, menurut lo nih si besi hitam nih apa yang nggak bisa dibeli? Ada temen gue juga tuh Miki Harusnya Raffi. yang ngomongin ini nggak bisa dibeli. Iya, tapi kan Iya, ini kan ditanya nunggu dulu ditanya. dong. Itu namanya communication. Lempar nih. Iya, pertanyaannya adalah sekarang apa sih hal yang nggak bisa Dibeli sama uang. uang? Apa sih kebahagiaan yang nggak bisa dibeli sama uang gitu ya? Pertanyaannya. Love. Bisa nggak sih? Lo bisa nggak dong dibeli sama uang? Tergantung ya. Love bisa dibeli nggak sama uang? Bisa tahu. Pasti cinta itu kan, kamu kan pakar cinta. Cinta. Kalau bisa bilang uang, Aku bisa lah. Oh iya, Iya dong. kenapa? Lalu diajak makan lebih Karena untuk seneng kan? itu kan love, That's not love. realize atau nggak nge-materialize love butuh uang. The language of love tuh butuh uang. To Oh. speak the language of love tuh butuh uang. Ya enggak? Kayak ibaratnya nanam-tanaman gitu ya. Sumpah jadi mikir apa ya? Please pikirin. Please. Kita tunggu. Kalau mau topik yang lain kasih tahu dong. Maksudnya kita bingung apa. Ya, by the way, kita tuh biasanya bahas-bahas kayak gini kalau di YouTube namanya artistik berisik kalau misalkan lo mau nontonin Kalau yang lebih di playlist artistik berisik. research ada artistik mikir. Love bisa basically. Karena untuk membangun sebuah love-nya butuh uang ya. Kayak misalnya memupuknya kamu dideketin sama cowok. Yang satu bawain bunga segede-gede apaan tahu 5 meter kali 5 meter. Gue dikasih bunga virtual aja rasanya udah melting. Gimana kalau bunga 5 meter ya kan? Satu bunga virtual, satu bunga beneran Vince. Tergantung bunga virtualnya nih apa nih. Kalau Aku cari di Google Vinska I love you terus ada bunganya. ya itu mah enggak lah. Yang satu Siapa lagi tahu bunga virtualnya NFT gitu kan. bunga bank maksud kamu. Kayak gitu. Oh ada nih baru kemarin gue bahas sama temen gue ide kreatif kayaknya nggak bisa dibeli pakai uang. Kreatif. Kan bisa ada jasa kreatif. Ya nggak sih? Kreatif konsultan tuh satu industri gede berapa miliar dolar tuh cuma buat itu doang tuh. Iya. Buat ngeluarin ide kreatif. Bapak jangan salty dong. Ini bukan akun salty. Saya rasa di channel sebelah. Iya, Bapak di channel sebelah aja. Sebelahnya masih ini under construction. Memunculkan ide di otak kamunya gitu. Kalau jadi misalkan aku bayar, jangan kamu di kamu kan kreatif. Siapa yang misalkan? Misalkan Tuh bener katamu, itu kan jasa, maksudnya ide dari diri kita sendiri. Nah, iya. ya misalkan siapa ya? Ide dari kita sendiri. Bisa, tapi kan bisa lu pancing. Entah itu mulai dari educational. Jadi, Kayak Dia gini, argumennya kayak bisa dipancing. misalkan gini, wali kota Depok gitu, udah dikasih dana APBN sekian, tapi Depok gini aja gitu. Apa nih? ide lo? Muncul dari diri kitanya sendiri itu gak bisa pakai uang, katanya gitu. Katakan contohnya. Tapi sebenarnya ketika tuh udah muncul dari diri kita bisa ngulangin hal itu masalahnya. Enggak. Kalau misalkan kita tahu bahwa kita not capable of creating once, kita bisa bayar. Iya, kita bisa bayar orang buat itu. Gimana gini, katakan yang diri sendiri deh, nggak usah ngomongin konsultan kreatif deh. Katakan diri sendiri nih, bentok nih, deadline seminggu lagi harus bikin video, terus kayak bentok nih. Pas otakku mikir kan lu nge-akses data-data lu sebelumnya, knowledge di otak sebelumnya. Berarti itu include kalau lo di modern civilization, berarti lo ikut Kedengeran gak sih sekolah, suaranya? SD, SMP, By the way, kalau suaranya nggak kedengeran, kasih tau ya. pertemanan, lu pernah workshop di mana, seminar di mana, buku apa yang lu baca, semuanya pakai uang. Proses itu pun memancingnya tuh butuh duit. Iya, Bisa iya. diangkain kalau lu gila Excel, gila Microsoft Excel, seluruh data, semua income sama outcome lu bisa data tuh. Kayak ide barusan sebenarnya berapa rupiah sih? Iya, betul. Make sense? Katakan, tapi nggak mau mager gitu, mager ngaksesnya, magernya itu juga bisa dipancing sama uang. Katakan yang seminggu itu deadline-nya nggak ada duitnya, karena itu cuma proyekan sama temen-temen aja, diganti sama kayak 10M tiba-tiba angkanya, magernya hilang, karena 10M, karena lu bayangin ntar masukin kartu ATM keluar 10M gitu. Itu guys. By the way, dan menurut gue tuh duit tuh suatu language yang paling universal sih.
Semua orang speaks the language of money. Tapi kenapa sih harus ada duit? Maksudnya jadinya semuanya jadi terukur gitu. Ada kasus nih bang, temen gue udah spend banyak uang buat ikut banyak course, oke. Masih typing. Tapi dia nggak pernah muncul ide kreatifnya, dipancing juga nggak nyambung mulu orangnya. Bego gitu maksudnya. Jahat. Ya simply put gak sih? Jangan-jangan sebenarnya dia bukan harusnya di bidang kreatif. Bisa jadi. Itu kemungkinan pertama. Dan cara dia untuk tahu atau enggaknya berarti butuh trial and error butuh duit. Mungkin sebenarnya dia ya ini ada di bagian dia sedang mencari kali ya. Maksudnya oh ya udah spend banyak uang ikut banyak course itu bukan cara yang tepat untuk menghasilkan ide kreatif. Mungkin sebenarnya lo lebih baik diri aja di pinggir jalan gitu, mungkin bisa lebih gitu. Maksudnya ada cara lagi ke lain awal gitu. ya, salah buat nempatin di mana harus spend uangnya. Iya. Si course itu berarti not the answer for temen Your lo friend. itu gitu. Mungkin yang lain, mungkin kongko bareng lo dan temen lo yang udah bisa menghasilkan ide bisa lebih memancing dia untuk mengeluarkan ide daripada dengerin course gitu. Beneran nih gak ada yang tahu apa yang gak bisa dibeli sama duit? Apaan? Oh, jadi kamu tahu jawabannya? Iyalah, Bapak Aldo ngasih Jadi kita, pertanyaan. bukan kita sih, dia nih orang di belakang HP ini, dia tahu ada berapa? Cuma satu. Ada satu yang nggak bisa dibeli sama uang. Coba, ayo tebak dari 2 viewers kita ini. Ayo tebak kalau bener dapat apa? Dapat apa? Karena kita belum dimonetes, itu nggak ada berapa. dapat tepuk tangan dari kita bertiga. Dapat follow back, ngapain banget di follow back ya? Apa coba? Dapat fallback tuh Besi artis hitam banget. Makanya. Please mentok apa enggak? Ya udah nggak ada. Ayo Di channel sebelah. guys, pertanyaannya nih yang baru datang nggak ada ya? Ini ada nggak sih? Ini masih ada nggak sih? Orang nggak ya? Dua. Ini bisa nggak sih kita tulis lagi judulnya? Nggak bisa ya? Nggak tahu aku. Nggak ngerti juga. Ini kayaknya. Enggak itu. Iya. Selagi jam semenit lagi deh, 22.30 kita reveal. Ya udah. Geblek. Udah punya alarm minum obat gua. 5 menit deh, 5 menit. Nyawa. Apa? Nyawa. Bisa. Gagal jantung, gagal ginjal, beli ginjal orang jadi masih hidup lagi. Nggak bisa. Masa kalau misalnya kakinya putus, bisa beli kaki orang? Itu nyawa deh, gimana sih mal? Goblok. Nyawa tuh gimana sih? Tapi kalau udah mati ya nggak bisa dibeli pakai duit. kalau udah- kalau udah mati Nah, itu udah nggak spoiler bisa di sebenarnya. prevent. Kan dia bilang, kan dia bilang nyawa. Iya, nyawa tapi in the sense. Berarti kalau- jawabannya hampir bener dong. Iya, jawabannya benar. Jawabannya hampir benar itu spoiler. Yang contoh kasusnya spoiler. Cuman kalau nyawa bisa diselamatkan sama uang. Nyawa bisa dimanipulasi dengan uang, bisa dibunuh, dihilangin nyawanya. Jadi bisa diminusin, bisa ditambahin sama duit. Cuman kalau kronologis kecelakaan Nambahin nyawa tadi, tuh kayak asuransi gitu kali. Enggak ya? Kayak lebih makan keselamatan. lebih gizi, Oh, iya, rokok. betul, itu bisa juga. merawat diri ya supaya nyawanya bertahan lebih lama. Iya. Terus jadi jawabannya Masa nggak dinepos? Nggak tadi ada. dia bilang nyawa. Jadi nyawa salah. Nyawa salah, bukan salah, nyawa. bukan nyawa. Tapi Tapi tadi contoh kasusnya Bisa mendekati. bisa mendekati ke jawaban. itu tadi kalau misalkan mati. Hampir. Ayo lagi. Kalau misalkan mati kan nggak bisa ditukar. Ini connection sama Koneksi gampang banget kata Aldo. Bisa sih kayak misalkan kalau kamu punya uang, connection. misalkan kamu punya uang nih, terus kamu mau temenan sama Atta Halilintar, ya udah kamu beli aja. Apa? Ajakin collab terus atau enggak dia pakai mobilnya apa, ikutan misalkan dia ikut klub apa, ya Ketulusan hati. akhirnya bisa. Ketulusan hati. Urusan hati Apa? Ini bisa ketulusan hati. bisa. Cuman lu lebih manipulatif aja ngeluarin spend duit ya untuk itu nggak kelihatan sama orang yang lu pengen tulus ke lu.
Iya. Apa dong? Nyerah deh, hahaha. Nyerah. Duh, kasih tau cepet. Tapi ini sotoy sih, dan ini sebenarnya buat materi buat channel sebelah yang nanti lo pindah kalau lu sama topik yang super sangat sotoy jawaban gue ini sekarang lo harus pindah channel. Ya sotoy jawabannya, Masih jangan berharap apa-apa ya. Joget TikTok dulu dong, biar ayo apa? Waktu selain present tense itu nggak bisa dibeli. Waktu, maksudnya masa lalu. Enggak, ya berarti masa lalu dan Dan masa masa depan nggak depan. bisa dibeli. Per detik ini bisa. Masa lalu emang nggak bisa. Yang udah lewat nggak bisa. Yang akan datang juga nggak bisa. Kalau yang sekarang bisa. Membeli waktu. Kalau misalkan Yang kamu sekarang bisa. butuh, tiba-tiba kamu butuh obat karena kamu tiba-tiba sakit kepala, kamu bisa ngeluarin uang berapa aja buat nyari dokter yang hebat atau nyari obat ampuh. Contohnya ya itu, iya terus. Kalau waktu yang sekarang, kalau waktu yang masa depan apa? Kalau masa lalu jelas kan, nggak bisa nih. Kita live berapa menit sekarang? 20. Gak tahu ini berapa. Karena kan 20 menit deh. Mau lu punya duit seberapanya juga di dunia ini nggak bisa dapetin 20 menit kebalik. Iya, tapi kalau masa depan Tapi sebenarnya tergantung yang mau di-achieve apa. Kenapa harus 20 menit itu balik? Ya kalau mau, kan ini kan apa yang nggak bisa dibeli, itu nggak bisa dibeli kan. Objectively speaking nggak bisa dibeli. Mau berapa triliun pun uang di bank, nggak bisa dapetin si 20 menit yang tadi, yang udah lewat. Karena udah lewat 20 menitnya. Semua kata Langsung Suryani nyanyi udah deh muter. kita. Demi masa ada guys di Al-Quran. sesungguhnya manusia. Masa depan, Kita harus bisa debat hal ini ya. Ayo kita harus debat dong. masa depan juga nggak bisa dibeli. Bener juga sih waktu. Bener katanya. Ada nggak yang nggak setuju? Ayo dong, nggak setuju dong. Masa depan kenapa nggak bisa? Ya, nggak bisa, lu nggak bisa beli plus 1 jam di masa depan. Karena hukum fisika juga nggak ngelau itu terjadi. Plus 1 jam di masa. Gue pengen bintang yang di situ udah rotate sejam, cuman guanya masih di jam segini, guanya nggak bergerak. Ya nggak bisa, dia muter. Kayaknya ada di harusnya yang sama, yang kayak gitu juga. Maksudnya yang Selain maksudnya waktu ya? jawabannya ada lagi harusnya. Apa ya? Consciousness bisa nggak? Consciousness dibeli. Iya. Iya, misalkan gue pengen membuat sesuatu tuh conscious, gelas conscious gitu. Nah, Apa nggak bisa dong? ya. Menciptakan. Kalau balik ke 1860, tahun 1860 lu bilang ada benda dari kaca, kalau lu ngomong balik terus dia tahu ini suhunya berapa, angin kecepatannya berapa, UV indeksnya berapa, kapan hujan minggu depan dan minggu kemarinnya. Jadi itu juga orang bakal bilang nggak mungkin. Sekarang Kita bisa merencanakan masa depan kita Bisa, seperti apa, tapi belum tentu kan terjadi sesuai yang kita mau. merencanakan masa depan ada di present tense soalnya, di waktu per detik ini, nggak waktu masa depan. Lu spending merencanakan masa depan, gue nanti pengen S2-nya di luar negeri, kan spending duit dulu baru berangkat ke luar negeri, kan kegesek dulu duit. Lu nggak bisa bawa si keluar negerinya ke detik ini kan. Makanya apa-apa yang cepat mahal. Katakan same day sama yang instan pasti mahal yang instan. Karena Karena lu membeli menarik, waktu. menarik waktu ke depan tuh pasti butuh cost yang lebih banyak. Ya. Sebenarnya kayak ini ya, kayak upaya buat apa? Ya upaya buat membeli waktu, tapi terbatas cuma sampai bisa itu doang gitu. Cuma bisa sampai menginstankan same day, nggak ada yang super instan gitu lah. Makanya kan waktu power paling tinggi kan menurut gue ya di semua law of physics atau di semua sci-fi, bahkan di semua pop culture tuh biasanya yang megang waktu tuh yang powernya paling tinggi. Di superhero atau apa apa ya? power itu paling tinggi. Kayak Bukan si yang- Doctor Strange. bukan yang bisa ngeluarin api, bukan yang raksasa, bukan yang paling kuat, cuman yang bisa memanipulasi waktu itu biasanya yang paling jago gitu dalam tanda petik. Jadi waktu aja nih, nggak ada lagi. Ya masih nggak ada lagi menurut gua ya. Gue mikirin dari gua lahir soalnya.
Nggak bisa dibeli. Nah, aku miskin, jadi aku mikirin apa yang nggak bisa dibeli kalau gue kaya. Dia Gue paling kaya. pikir mulu, buset. Gue udah paling Sakit udah banget nggak ada kepalanya. lagi, udah nggak ada lagi hal yang bisa gue beli itu apa yang nggak bisa gue beli. Oke, next topic. Udah kejawab.